Telah menetapkan adik kandung Anissa, Kiki Hasibuan, sebagai tersangka. Kiki merupakan komisaris merangkap direktur keuangan di First Travel. Penetapan tersangka oleh polisi berdasarkan dua bukti kuat. Di antaranya, Kiki dianggap mengetahui aliran dana dari calon jemaah yang digelapkan. Sebelumnya, kuasa hukum PT First Travel, Egy Sujana, menyatakan mengundurkan diri. Selaku kuasa hukum, Egy menilai kliennya tidak terbuka dan tidak memberikan informasi-informasi penting terkait total aliran dana yang diperoleh First Travel dari calon jemaah umroh. Klien saya tidak jujur juga ini, atau dengan lebih tepatnya kalau tidak jujur menuduh orang ya, tidak mau cerita di mana uangnya, ya, di mana uangnya itu, tidak mau cerita, dikemanakan saja uangnya itu. Saya sebagai lawyernya tidak diberitahu, bagaimana saya mau membela. Sengkarut tata kelola manajemen First Travel terbongkar setelah 13 agennya melayangkan laporan. Mereka merasa dirugikan akibat calon jemaahnya tidak kunjung berangkat meskipun sudah menyetorkan sejumlah uang. Tim Liputan Metro TV. Menjadi salah satu korban dari 35.000 korban kasus penipuan First Travel, Sunaria mengumpulkan uang dari usahanya berjualan kerupuk selama 2 tahun. Ia datang dari Cirebon, Jawa Barat untuk mendapatkan kepastian terkait nasibnya yang batal berangkat ibadah umroh. Tujuannya saya itu kan pengen nabung udah 2 tahun, katanya mau berangkatnya 2017 bulan 4, ibu tak tunggu bulan 4, udah dapat cover, udah bikin paspor, udah suntik, udah semua, aja jadi. Impian menuju tanah suci yang sudah di depan mata pupus seketika. Sunaria datang ke Jakarta dari Cirebon hanya untuk memastikan nasibnya berangkat umroh atau tidak melalui First Travel. Sunaria telah memberikan uang sebesar 16 juta rupiah, hasil tabungannya dari berjualan kerupuk di Tegalsari, Cirebon, Jawa Barat. Ya jualan itu, jualan kerupuk yang 500-an bungkusan tuh, di kampung yang 500-an. Jualan macam-macam, sandal jepit. Gitu. Wanita berusia 62 tahun ini mendaftar ibadah umroh melalui Yayasan Pengajian Saudaranya. Sunaria pun telah direncanakan berangkat umroh pada April lalu. Kebetulan di pengajian saya mengadakan umroh itu dari First Travel. Namun mimpi nenek 11 cucu yang tinggal seorang diri ini harus kandas ketika agen perjalanan First Travel tersangkut kasus penipuan. Sebelumnya juga pihak yayasan menjanjikan akan memberangkatkan Sunaria bersama 39 rombongan pengajian lainnya pada awal Juni lalu, dengan syarat menambah pembayaran sebesar Rp2.500.000. Sesuai penyidikan, iming-iming umroh dengan biaya murah menjadikan pemilik First Travel, Anissa, dan suaminya, Andika, ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri dengan dugaan penipuan terhadap ribuan calon jemaah umroh. Didirikan tahun 2008, First Travel sempat mendapatkan penghargaan. Jemaah calon umroh kebingungan mempertanyakan pengembalian uang dari pihak manajemen First Travel karena sudah tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung. Mereka yang hingga kini masih waiting list tinggal menunggu nasib. Pasalnya, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait kasus yang melilit First Travel. Kisruh penyelenggaraan ibadah umroh ini bermula dari promosi murah yang dijual First Travel. Pada tahun 2014, travel ini mampu memberangkatkan 15.700 orang. Dan pada 2015 sudah memberangkatkan jemaah umroh sebanyak 35.000 orang. Tahun 2016 mereka mengklaim telah memberangkatkan 40.000 jemaah. Angka yang fantastis sehingga First Travel sempat toreh beberapa penghargaan, di antaranya Business and Company Winner Awards 2014, Executive and Entrepreneur of the Year 2015. Bahkan, Muri memberikan predikat mentereng kepada First Travel berkat jumlah jemaah terbanyak saat manasik haji. Pada tahun 2017, First Travel bahkan menawarkan paket umroh seharga 14,3 juta rupiah. Dengan melambungnya nama First Travel membuat banyak orang terbuai dengan promo umroh murahnya. Namun, jumlah jemaah calon umroh mendadak surut sesudah otoritas jasa keuangan turun tangan atasi kisruh penyelenggaraan umroh pada Maret 2017.
Mencium kejanggalan promo murah First Travel, OJK akhirnya membekukan promo tersebut. First Travel diduga menghimpun dana yang berpotensi merugikan masyarakat. Andika Surahman sebagai Direktur Utama dan Anissa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur First Travel menjadi tersangka atas kasus dugaan penipuan ibadah umroh. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan usaha penyelenggara ibadah haji dan umroh PT First Anugerah Karya atau First Travel dibekukan Otoritas Jasa Keuangan sejak 18 Juli 2017. Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menutup kegiatan First Travel karena dinilai menawarkan umroh dengan harga promo yang tidak masuk akal, yakni 14,3 juta rupiah per orang. Sesuai ketentuan Kementerian Agama, biaya terendah umroh berkisar $1.600 Amerika Serikat atau antara 21 hingga 22 juta rupiah. Untuk memberangkatkan jemaahnya, Satgas menduga First Travel melakukan cara subsidi dari uang hasil perekrutan jemaah baru. Akibatnya saat tidak ada jemaah baru yang mendaftar, keberangkatan jemaah sebelumnya menjadi tertunda. Penghentian operasional juga dilakukan karena First Travel tidak memiliki izin usaha penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Liputan Metro TV. Baris Krim Polri masih memeriksa 2 pimpinan First Travel yang ditangkap dalam kasus dugaan penipuan ibadah umroh. Sejauh mana proses pemeriksaan hingga saat ini, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Brigjen Heri Rudolf, yang telah bergabung dari gedung Baris Krim Polri. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini dari pemeriksaan 2 pimpinan First Travel ini? Apakah statusnya sudah dijadikan tersangka? Ya, sebetulnya ketika kita melakukan penangkapan kemarin, tanggal 9 Agustus, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hari ini kita tingkatkan lagi, kita lakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Ya, bagaimana kemudian dengan modus kejahatan dari 2 pimpinan First Travel ini? Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini adalah First Travel menawarkan paket umroh promo dengan harga Rp14.300.000 per orang. Kemudian ternyata pada pelaksanaannya, setelah menerima cukup banyak dana, kalau catatan yang kami punya berdasarkan keterangan yang kita dapatkan dari tersangka, itu ada 70.000 jamaah yang sudah pernah mendaftar dan membayar. 35.000 diantaranya sudah diberangkatkan, namun 35.000 lainnya itu tidak bisa diberangkatkan hingga saat ini. Jadi modusnya adalah memberikan janji untuk memberangkatkan umroh dengan harga promo 14.300.000, namun ternyata setelah dibayar itu tidak bisa dilaksanakan. Saya kira itu. Ya, Pak Heri, tapi untuk kasus ini apakah berdasarkan delik aduan dari calon jemaah umroh ataupun inisiatif dari Polri sendiri? Kasusnya sendiri adalah bukan delik aduan, kasusnya adalah penipuan dan penggelapan. Tapi kita sudah menerima laporan dari 13 agen mewakili 1.250 jamaah. Okay. 13 agen ini mewakili 1.250 jamaah melaporkan kepada kita kasus ini. Jadi walaupun bukan delik aduan, tapi sudah ada juga yang melapor. Oke, saat ini dengan penangkapan yang kemudian diikuti dengan penahanan dari pimpinan First Travel ini, ribuan calon jemaah yang memang belum bisa diberangkatkan ini kemudian resah dengan harapan mengenai pengembalian dana umroh dan juga dokumen yang telah diserahkan. Ini bagaimana Pak Heri? Mengenai pengembalian, ini nanti kita tentu saja akan melakukan koordinasi. Namun untuk dokumen, kami dalam waktu cepat ini akan segera melakukan penggeledahan di kantor dari First Travel ini. Nah, mudah-mudahan dari sana kita bisa mengumpulkan dokumen-dokumen milik para jamaah yang sudah mendaftar maupun sudah bayar, sehingga dokumen-dokumen ini bisa kita amankan terlebih dahulu. Demikian, Mbak. Tapi kalau untuk pengembalian,
hasil pemeriksaan kami itu informasinya dana sudah tidak ada, kemudian dana yang sudah kita cek di rekening juga sudah tinggal 1 sampai 1,3 juta di rekening. Jadi sudah tidak ada dana di rekening milik perusahaan. Ya Pak Heri, lalu ketika kemudian saat ini sudah ditindak oleh Barreskrim Polri, tapi kemudian masih ada juga aduan dari calon jemaah lain yang hari ini dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Saya kira kita akan melakukan penyidikan secara bersama-sama karena tersangkanya sama, kemudian perkaranya sama. Nanti tinggal kita koordinasikan apakah penyidikan lebih lanjut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya atau oleh Mabes Polri. Saya kira itu Pak Heri, setelah kemudian setelah dua pimpinan ini ditangkap dan ditahan, apakah dari hasil penyidikan sementara perkembangan kasus ini, apakah ada keterlibatan pihak lainnya? Sementara kita belum dapatkan, tapi nanti akan kita kembangkan perkara ini. Kalau misalnya ada orang lain atau pihak lain yang terlibat di sini, pasti akan juga kita proses. Oke, untuk pasal yang nantinya dikenakan terhadap pimpinan First Travel ini? Kita mengenakan pasal penipuan dan penggelapan, kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Oke, artinya ini masih ada koordinasi juga dengan Polda Metro Jaya tadi seperti yang Anda katakan mengenai aduan dari calon jemaah lain yang kemudian masuk ke Polda Metro Jaya untuk hari ini, seperti itu ya Pak? Ya, koordinasi seperti ini biasanya kita lakukan dengan mengumpulkan menjadi satu, ditangani jadi satu. Atau dengan joint investigasi antara Polda dan Mabes Polri. Saya kira itu. Untuk Kementerian Agama sendiri, apakah kemudian juga akan juga dipanggil ataupun untuk koordinasi seperti itu? Pasti Mbak. Jadi pasti kita akan koordinasikan dengan Kementerian Agama. Apalagi kemarin kan izinnya sudah dicabut. Kita akan koordinasikan supaya penanganan ini dampaknya juga baik kepada para nasabah atau para jemaah yang sudah membayar, sudah ada dokumennya di First Travel, tapi belum ada penyelesaian. Nanti kita koordinasikan. Baik, terima kasih Brigjen Pol Heri Rudolf telah bergabung sama kami dalam Metro hari ini. Pemirsa, pemilik travel umroh First Travel Andika Surahman dan istrinya Anissa Hasibuan ditangkap Barreskrim Polri terkait dugaan penipuan jemaah umroh. Anis merupakan salah satu desainer kondang Indonesia yang sudah melanglang buana bersama karyanya. Di kancah industri fashion tanah air, nama Anissa Hasibuan bukanlah nama asing untuk diperbincangkan. Wanita kelahiran 30 Juli 1986 ini merupakan desainer yang terkenal dengan modest wear-nya. Anissa merupakan istri dari Andika Surahman, pengusaha muda yang bergerak di bidang industri travel. Pasangan suami istri ini merupakan pemilik dari agen travel umroh First Travel. Menekuni profesi sebagai pengusaha dan desainer busana muslim, Anissa sendiri dikenal sebagai pribadi yang glamor, baik dari segi penampilan maupun karya yang dihasilkan. Payet, bordir, mutiara, dan kristal menjadi ciri khas pada setiap rancangannya. Debut Anissa dalam peragaan mancanegara adalah saat Kaftan Festival di London, Inggris pada 2015 lalu. Dari London, karya-karyanya kemudian melenggang di sejumlah peragaan busana di Malaysia hingga New York. Bahkan karyanya pernah mendapatkan apresiasi yang sangat besar karena berhasil tampil di panggung New York Fashion Week 2016 sebagai desainer yang mengeluarkan koleksi busana muslim. Selain itu, Anissa juga pernah menyabet gelar Best Designer Awards pada Couture Fashion Week 2016. Sebelum sukses di dunia catwalk, Anis dan suaminya merintis usaha travel umroh pada tahun 2008 lalu. Namun sayang, perjalanan bisnis yang ditekuni Anissa tidaklah semulus karir fashionnya. Anissa dan suami Andika baru saja ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri dengan dugaan penipuan terhadap ribuan calon jemaah umroh.